Siap memberi salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika hari ini. Sistri, Kenzi, Reva, Paren, dan Gazi, Mister bikin sebuah video untuk kalian semua tentang bangun datar. Ya, bangun datar adalah sebuah bidang datar yang memiliki sudut dua dimensi. Ya, atau kita lihat aja deh. Mister udah bikin. Nah, ini suatu bidang datar yang tersusun dari garis dan titik yang menyatu hingga membentuk bangun dua dimensi yang memiliki keliling dan luas. Ya, jadi bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun dari garis dan titik yang menyatu sehingga membentuk bangun dua dimensi yang memiliki keliling dan luas. Gitu ya. Nah, bangun datar itu ada apa aja? Persegi. Yang pertama persegi. Oke. Nah, ini persegi. Nah, ini persegi. Kita udah bikin ringkasannya nih. Persegi adalah bidang datar yang memiliki 4 sisi panjang, sama panjang, memiliki 4 titik sudut, serta setiap sudutnya berbentuk siku-siku. Ya, ini ya, memiliki 4 garis, sama panjang, ya, atau yang bisa dibilang sisi. S ini namanya sisi ya. Memiliki 4 sudut, ini namanya sudut nih. Ini sudut. Nah, ini tanda ini satu garis ini. Nah, ini tandanya sisi 1 dengan sisi 2 dengan sisi 3 dan sisi 4 itu memiliki panjang yang sama. Ya, kalau misalkan ada tanda seperti ini nih di bangun datar. Berarti sisi kanan dan sisi kiri sama, sisi atas dan sisi bawah sama. Gitu ya. Nah, cara mencari luas bangun datar persegi, ya ini rumusnya, luas S kali S, berarti sisi kali sisi. Berarti kalau luas kita mencari dalamnya. Nih, ininya dalam. Ya, ingat ya, kalau mencari luas kita mencari dalam. Keliling, nah kita tambahin aja nih semua kelilingnya. Ini, misalkan ini 5, berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, berarti 20. Ya. Sisi, mencari sisinya. Biasanya kalau mencari sisi yang diketahui adalah luasnya atau keliling. Kalau yang dicari luas berarti di akar 2 aja, luasnya dihitung akarnya udah berapa. Kalau misalkan yang diketahui keliling berarti sisinya tinggal dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kan sisinya emang 4 kalau ya, seperti itu ya. Jadi persegi adalah bidang datar yang memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut, serta setiap sudutnya membentuk siku-siku. Contohnya kertas origami. Ya. Yang kedua, persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. Ya, 2 pasang sisi sejajar. Nah, 2 pasang tuh ini. Ini 1 pasang sejajar ya. Sejajar tuh begini nih. Ya, sejajar. Nah, begini nih. Nah, sejajar. Nah, ini sejajar. Ya, dua-duanya berdiri, dua-duanya tiduran. Dua-duanya horizontal, dua-duanya vertikal. Ya. Terus memiliki 4 sudut sama sudutnya ini titik sudut. Setiap sudutnya berbentuk siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Oke. Contohnya kertas A4, karton atau bendera. Bendera Indonesia itu persegi panjang. Bagaimana mencari luasnya? Luasnya panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar berbeda dengan persegi tadi. Persegi garisnya itu namanya sisi. Tapi kalau misalkan persegi panjang, ya, ini sisinya jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi panjang dikali lebar. Ya, panjang dikali lebar. Oke, kelilingnya 2 panjang kali lebar. Kenapa 2 panjang kali 2 lebar? Karena kan panjangnya ada 2. Atau kalau mau gampang ya tambahin aja semua kelilingnya. Tambahin aja. Ya, kalau misalkan pakai rumus 2 panjang dikali 2 kali lebar. 2 kali panjang dikali 2 kali lebar. Ya, atau 2 kali P tambah L. Nah, gitu ya. Nah, nyari panjang bagaimana? Kalau nyari panjang biasanya yang diketahui dalam soal itu adalah luasnya. Nah, berarti luas dibagi lebar. Kalau panjangnya diketahui kelilingnya bagaimana? Keliling dibagi 2 dikurang lebar. Jadi keliling dibagi 2 dikurang lebar. Kalau lebarnya yang ditanya. Yang diketahui luas, berarti luas dibagi P. Kalau dicari kelilingnya berarti sama, keliling dibagi 2 dikurang P. Ya sama ya, patternnya cuman yang diketahui itu panjang sama lebar. Nah, kalau diagonalnya seperti ini. Jadi ini persegi panjang adalah bidang datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Ya, ini sama ini sejajar, ini sama ini sejajar. Oke.
Itu persegi panjang. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jajaran genjang. Nah, jajaran genjang adalah bidang datar yang memiliki dua panjang sisi sejajar yang sama panjang, serta memiliki dua sudut yang sama besar, dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Nah, ini mulai beda gambarnya. Ya, dua pasang sisi sejajar, walaupun miring tapi sejajar. Ya, walaupun nggak sama tapi sejajar. Ya, ini sejajar. Kalau sudutnya, ini dua sudut runcing. Ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Ya, kenapa sudut lancip? Karena sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Kalau misalnya sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Ya, mencari kelilingnya ini 2 kali A kali B. 2 kali A tambah B. Ya, atau ya ditambahin aja semua. Kalau nyari keliling itu kan cuma menghitung pinggirannya aja. Ya, luas kali alas kali tinggi, nggak B-nya nggak usah dihitung, tapi alas kali tinggi kalau mencari luas. Oke, sisi alas. Nah, kalau sisi alas ya, nah ini sisi alas yang ini ya, alas sama dengan keliling dibagi 2 dikurang B. Kalau sisi miring, keliling bagi 2 dikurang A. Ini salah nulis ini, harusnya B ya. B sama dengan keliling bagi 2 dikurang A. Sama seperti mencari sisi pada bangun persegi panjang. Nah, T diketahui L. Nah, T sama dengan luas dibagi A L dibagi T. Rumusnya seperti itu. Oke. Belah ketupat. Nah, belah ketupat. Bidang datar yang berbentuk dari segi 4 yang sama panjang serta memiliki dua sudut pasang sudut yang sama besar. Layang-layang memiliki simetri berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, kelilingnya itu sama, ditambah-tambahin semua, atau S kali 4 boleh. Kemudian luasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sisinya keliling dibagi 4. Hampir sama rumusnya seperti bangun datar persegi. Kemudian selain belah ketupat, nah ini diagonal ya. Belah ketupat ini memiliki simetri berbentuk diagonal. Nah, ini simetrinya nih. Nah, ini simetri. Oke. Kemudian layang-layang. Nah, yang biasa main layang-layang, ternyata layang-layang itu memiliki rumus luas bangun datar. Sebuah bangun datar ya. Rumusnya sama, mencari luas diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Terusnya kelilingnya juga sama, dikelilingin aja, ditambah-tambahin semua, atau A dikali B tambah C. Sama seperti persegi panjang. Diagonal 1 seperti ini, kalau misalkan yang diketahui itu luasnya, berarti 2 dikali L dibagi D2. Kalau nyari luasnya semuanya dikali, kalau dicari salah satu diagonalnya berarti dikali terusnya dibagi. 2 dikali luas dibagi diagonal yang diketahui. Ya, seperti itu. Kemudian nah ini trapesium. Trapesium adalah bidang datar yang tersusun dari 4 sisi yang terdiri dari 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang serta 2 sisi lainnya yang berbeda. Memiliki 2 sudut siku-siku serta sudut tumpul dan sudut lancip. Bangun datar yang Mr. Indra gunakan ini bangun datar tidak beraturan. Jadi bangun datar itu ada 3 jenis, yaitu bangun datar siku-siku, bangun datar trapesium siku-siku, kemudian sama kaki dan sembarang. Nah, ini sembarang. Yang saya contohin sembarang. Nanti Mister akan coba carikan persegi panjang trapesium yang sama sisi dan sama kaki. Nanti Mister akan tulis di sini di kameranya, ya, di kamera Mister, nanti akan Mister insert. Ya, cara merumuskannya, luasnya ini setengah kali alas kali A tambah B kali tinggi setengah bagi setengah. Nah, ini A kali B ini A, ini B. Jadi sisi yang tidak berbentuk miring adalah sisi yang ditambahkan untuk trapesium ya. Dan A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. Kelilingnya ya ditambahin aja nih semua. Ya, ditambahin semua A, B ditambah BC tambah CD tambah. Jika belum diketahui, kita harus mencari dulu. Oke, itu masuk pakai rumus tingkat lanjut. Nanti Mister akan bikin di video berikutnya. Nah, ini rumus mencari sisi tinggi, sisi A, sisi B ya. Dan sekarang segitiga. Bidang datar yang memiliki 3 sisi yang berbentuk sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, ini sudutnya jika dijumlahkan ini 180 derajat. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi untuk mencari luas. Dan kalau mencari link ya ditambahkan semua sisi-sisinya.
Oke, yang terakhir lingkaran. Bidang datar yang istimewa karena tersusun dari banyak titik serta memiliki satu titik tetap pada porosnya. Contoh kerupuk, jam dinding, dan donat. Tapi donat itu bentuknya bangun datar, bangun ruang ya. Tapi kita kalau melihat dari perspektif depan itu akan terlihat seperti bangun datar lingkaran. Bagaimana mencari diameter? Diameter itu dari titik pojok ke pojok lagi, dari sisi satu ke sisi satu. Itu namanya diameter. Ya, kalau misalkan radius atau jari-jari itu dari titik tengah ke pinggir. Jadi kalau misalkan diameter dari pinggir ke pinggir ini panjang ya. Tapi kalau radius dari titik tengah ke pinggir. Nah, bagaimana mencari luas? Bagaimana kalau misalkan yang diketahui itu diameter? Berarti kalau mau mencari radiusnya berarti D dibagi 2. Tapi kalau misalkan yang diketahui adalah radius, bagaimana mencari diameternya? Berarti radius dikali 2. Ya, seperti itu, simpel banget. Dan kalau misalkan luas lingkaran itu pi r kuadrat, seperti ini. Kelilingnya pi kali D atau 2 pi r ya, 2 pi r. Nah, di dalam rumus lingkaran itu ada yang namanya pi ya, pi itu apa sih? Pi itu adalah 22/7 atau 3,47. Jadi pi-nya itu bisa 22/7. Kalau misalkan 22/7 berarti r-nya itu ininya nih, R atau ininya nih dari titik tengah ke pinggir, R-nya itu harus bisa dibagi 7. Maka menggunakan rumus pi r kuadrat, pi-nya jadi 22/7. Namun kalau misalkan pi-nya tidak bisa, R-nya tidak bisa dibagi dengan 7, maka menggunakan 3,14. Oke, gitu ya. Jadi untuk lingkaran, pi-nya R-nya itu berapa? Jari-jarinya berapa? Misalkan 7, terusnya 14, 21, 28, terusnya 32, misalkan ya 34, misalkan ya. Nah, itu bisa 38 nih. 28 tambah 7 berapa? 35. Nah, itu angka-angka yang bisa dibagi 7. Ya, radius yang bisa dibagi 7, jari-jari yang bisa dibagi 7. Makanya harus menggunakan 22/7. Beda halnya kalau misalkan pi-nya itu 16 atau 8 atau 4. Nah, itu pakainya 3,14. Jadi itu ya rumus luas bangun datar dari mulai persegi panjang, jajaran jenjang, segitiga, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Ada 8 bangun datar dan rumusnya ada di Belajar Bersama kelas 6 Blogspot atau lihat YouTube ini lagi. Oke, untuk teman belajar kalian semua di rumah kalau kalian tiba-tiba lupa tentang bangun datar. Oke, itu aja sharing dari Mr. Indra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ingat, kalian juga harus membuatkan video tentang luas bangun datar ya, nanti misalkan akan cek video buatan kalian. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas, jangan lupa protokol kesehatannya tetap digunakan, tetap dijaga, dan jaga jarak. Walaupun kita di rumah aja harus tetap semangat belajar. Oke, Mr. Indra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.